Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mara Fibilani. Saya Nindya Ramadhani. Saya Cavela Adara Franzain. Saya Evelyn Anggi. Saya Natasha Nada Afrinda. Saya Ajeng Revika Nusyafitri. Nama saya Fitria Ramadina. Saya Saskia Anggun. Nama saya Izati Masaladawiyah. Nama saya Afiya Luciani. Kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang nasionalisme Turki. 1. Melemahnya pengaruh Kesultanan Turki Ottoman. Kesultanan Turki Ottoman atau sering juga disebut sebagai Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia. Pada abad ke-16, Kesultanan Turki Ottoman berlokasi di Asia Barat Daya. Wilayah kekuasaannya meliputi negara-negara di Eropa Barat, bahkan sebagian besar negara Arab, termasuk Lebanon, dan juga sebagian besar negara Arab Saudi. Selama menjadi kerajaan yang besar dan berpengaruh, Turki pernah mengalami beberapa hal yang mengerikan hingga mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal. Hal-hal yang disebabkan dari faktor internal yaitu 1. Stagnasi ekonomi sejak ditutupnya untuk Eropa Barat pada tahun 1453, perdagangan di Istanbul sepi hingga perekonomian Ottoman mandek. 2. Kegagalan modernisasi. Ottoman masih mengandalkan pajak dari sektor pertanian, sementara negara barat yang lain sudah bergerak ke daerah industrialisasi. Yang ketiga, Ottoman juga masih mengandalkan ekonomi perang untuk mendapatkan kekayaan. Yang keempat, mandeknya inovasi dalam bidang militer membuat kekuatan militer Ottoman jauh tertinggal dari negara-negara Eropa yang lain. Faktor eksternal yaitu negara-negara barat bersaing menjadi kekuatan dominan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Ottoman. Persatuan di antara mereka ikut melaksanakan Ottoman. Rusia, misalnya, ingin memperlakukan wilayah kekuasaan sampai ke Laut Hitam dan Laut Tengah. Terus, wilayah kekuasaan sampai ke Laut Hitam dan Laut Tengah termasuk 2 selat strategisnya. Dan aktivitas dagang dengan Eropa Barat dan sekitarnya. Namun untuk Rusia mendukung gerakan bangsa di Balkan melawan pendudukan Ottoman. Terus habis itu Inggris mengendalikan rute laut yang sering di Anatolia, Afrika, dan semenanjung Persia di ancaman Rusia dan Prancis. Yang kedua, era nasionalisme pertama, Utsmani Muda dan Turki Muda. Gerakan nasionalisme pertama dilatar belakangi oleh 2 kenyataan. Yang pertama, adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang. Yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa satu persatu wilayah Ottoman akan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Gerakan nasionalisme pertama pada awalnya memiliki tujuan untuk mengembalikan masa kejayaan Ottoman seperti pada masa-masa keemasannya di bawah Sultan Sulaiman I dan Sultan Selim I. Gerakan nasionalisme fase pertama diwakili oleh sekelompok intelektual didikan Barat yaitu Inggris dan Prancis yang tergabung dalam Utsmani Muda dan Turki Muda. Sejak akhir abad 17, kaum intelektual reformis menyadari perlunya pembaruan seperti di bidang politik, ekonomi, dan militer. Tetapi itu semua sulit dilakukan karena sikapnya yang konservatif atau ingin mempertahankan keadaan dan absolut, sehingga menghambat jalannya reformasi. Reformasi baru bergulir pada tahun 1839 hingga 1876 melalui gerakan yang bernama Tanzimat atau dalam bahasa Turkinya adalah reorganisasi. Tetapi kaum intelektual dan reformis menganggap
Tanzimat ini tidak cukup mendasar. Hal inilah yang mendorong gerakan Utsmani muda dengan tetap mempertahankan ekstensi kekaisaran tetapi menuntut modernisasi ala Eropa. Era nasionalisme pertama, Turki Muda. Turki Muda merupakan sebutan untuk koalisi beragam kelompok reformis, yaitu baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer. Turki Muda memiliki tujuan yang sama dengan Utsmani Muda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan mengadakan pemerintahan yang modern. 2. Mengembangkan semangat nasionalisme. 3. Mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. 4. Mengadakan pembaharuan pemerintahan. 5. Menyatukan Turki ke dalam satu bahasa, bangsa, dan negara. Salah satu faksi utamanya adalah Komite untuk Persatuan dan Kemajuan atau yang disebut dengan KAP. KAP bermula ketika ada sekelompok mahasiswa kedokteran berkumpul di Istanbul untuk bersekongkol menggulingkan Sultan Abdul Hamid II dan membawanya ke Paris. Visi dasar KAP sendiri yaitu untuk membentuk sebuah pemerintahan yang tersentralisasi dan melawan pengaruh asing. Namun dari kalangan militer, masyarakat mendirikan kebebasan Ottoman agar Turki Muda memiliki sayap bersenjata. Pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II memulihkan konstitusi sekaligus membangun era nasionalisme kedua. Era nasionalisme kedua ini juga ditandai dengan awalnya dominasi kelompok Turki Muda dalam pemerintahan politik yang mengalami titik balik pada Perang Dunia Pertama. Namun karena terlalu yakin dengan militer Jerman, akhirnya keputusan tersebut berdampak negatif pada Kesultanan Ottoman. Yang ketiga, ada era nasionalisme kedua. Perang Dunia I dari tahun 1914 sampai 1918. Pada Perang Dunia I, Ottoman bersekutu dengan Jerman yang tergabung dalam blok sentral. Namun, serangan masif pasukan sekutu yang didukung kaum revolusioner Arab memaksa Ottoman menyetujui gencatan senjata Mudros pada 30 Oktober 1918. Isi perjanjian tersebut adalah: yang pertama, ada Ottoman menyerahkan Garsinun di Hejaz. Yang kedua, sekutu menduduki selat-selat strategis yang sebelumnya dikuasai Ottoman, yaitu Dardanelles, Bosporus, dan Botum. Yang ketiga, sekutu berhak menduduki 6 provinsi timur di Anatolia dan menguasai setiap titik strategis. Yang keempat, angkatan bersenjata otonom diturunkan statusnya dan siaga tempur ke posisi sebelum perang. Yang kelima, ada pelabuhan-pelabuhan otonom, jalur kereta api, serta titik strategis lainnya. Yang keenam, ada di Kaukasus. Ottoman harus kembali ke perbatasan sebelum perang dengan Rusia. Ada 2 peristiwa penting yang terjadi setelah gencatan senjata, yaitu yang pertama, penduduk Istanbul dan provinsi-provinsi timur oleh sekutu pada tanggal 13 November 1918 untuk pertama kali ditaklukkan oleh Ottoman pada tahun 1453. Yang kedua, penduduk Smyrna di provinsi Izmir oleh Yunani atas izin sekutu pada tanggal 14 Mei 1916. Kabar penduduk Smyrna dan cerita tentang kerusuhan ini menyebabkan dengan cepat seluruh Anatolia sana memicu kebencian. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Amasya, maka diadakan kongres di kota Erzurum di timur Anatolia pada tanggal 23 Juli sampai 4 Agustus 2019. Kongres tersebut dinamakan Kongres Erzurum dengan tujuan untuk menyatukan 6 provinsi di wilayah timur. Hasil kongres tersebut adalah yang pertama, menerima keinginan 6 provinsi untuk tetap berada dalam naungan kekuasaan Ottoman. Yang kedua, menolak pemberlakuan skema mandat di wilayah-wilayah kekuasaan Ottoman. Yang ketiga, menolak memberikan privilese kepada Yunani atau Armenia. Yang keempat, bertekad untuk melakukan perlawanan jika resolusi-resolusi tersebut dilanggar oleh sekutu. Dalam Kongres Sivas pada tanggal 4-11 September 1919, wilayah Ottoman tidak hanya mencakup 6 provinsi timur, melainkan seluruh wilayah yang ada di Anatolia, Istanbul, dan juga Rumelia.
Rumelia adalah sebutan untuk wilayah-wilayah kekuasaan Ottoman di Balkan. Kongres ini dipertegas dalam Fakta Nasional yang disahkan oleh Parlemen Istanbul pada tanggal 17 Februari 1920. Isi Fakta Nasional yaitu 1. Pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh bangsa Turki. 2. Perlawanan bersenjata terhadap seluruh pendudukan asing atau Turki. 3. Keutuhan wilayah Ottoman, artinya wilayah yang mayoritas penduduknya etnis Turki dan juga beragama Islam, serta wilayah-wilayah yang tidak diduduki oleh sekutu selama masa penandatanganan gencatan senjata di Mudros. 4. Tekad untuk mempertahankan kota Istanbul dan Laut Marmara yang berada di antara Selat Bosporus dan Laut Hitam. 5. Hal-hal terkait perdagangan Selat Bosporus dan Selat Dardanelles dinegosiasikan kembali antara Turki dan negara-negara terkait. Fakta Nasional membuat sekutu meningkatkan pengawasan atas Istanbul. Dan pada tanggal 16 Maret 1920, Inggris melakukan razia besar-besaran dan menangkap 150 orang simpatisan nasional, termasuk beberapa anggota parlemen. Pada tanggal 18 Maret 1920, Inggris membubarkan parlemen yang dikuasai oleh kaum nasionalis sebagai reaksinya. Dan pada tanggal 20 April tahun 1920 juga, kelompok nasionalis Turki mendirikan pemerintahan tandingan di Ankara atau bisa disebut juga Anatolia Tengah, dengan membentuk Majelis Agung Nasional dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai presidennya. Dalam sidang pertamanya, majelis memutuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Turki. Yang kedua, perwakilan rakyat tertinggi berada di tangan Majelis Nasional Agung. Yang ketiga, Majelis Nasional Agung berfungsi sebagai lembaga legislatif dan eksekutif. Dan yang terakhir, pemerintahan dijalankan oleh Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Agung. Ketua Majelis Agung merangkap Ketua Majelis Negara. Pada tanggal 10 Agustus 1920, sekutu memaksa Sultan untuk menandatangani Perjanjian Sevres. Isi dari Perjanjian Sevres ini ada 9, yaitu 1. Kesultanan Ottoman dihapus. 2. Sekutu mengawasi Ottoman dalam bidang keuangan dan militer, termasuk menempatkan pasukan di Istanbul. Ketiga, Turki melepas seluruh haknya atas Balkan, Jazirah Arab, dan Afrika Utara. Perjanjian juga mengakui berdirinya kerajaan Hijaz. Keempat, Inggris mendapat Afrika Utara, Transjordania, dan pesisir selatan Jazirah Arab. Daerah Levan, Suriah, dan sekitarnya berada di bawah mandat Prancis dan Palestina berada di bawah mandat Inggris. 6. Armenia menjadi negara merdeka serta berhak atas Anatolia bagian timur. 7. Wilayah Kurdistan yang selama berada di bawah Ottoman merupakan bagian dari provinsi Mosul. Diberi kesempatan untuk mengadakan referendum untuk menentukan nasibnya, namun untuk sementara mendapat status otonomi. 8. Yunani diizinkan menempatkan pasukan di Thrace Timur dan pantai barat Anatolia, serta berhak menguasai kepulauan Aegea dan Selat Dardanelles. Dan yang terakhir, yang ke-9, Italia mendapatkan wilayah Dolikanisa, sebagian besar Anatolia Selatan dan Barat atau Tengah, serta kota pelabuhan Antalya dan bekas ibu kota Seljuk Konya. Kaum nasionalis Turki mengancam Sultan Otonom karena membiarkan sekutu menduduki wilayah otonom. Pada 20 Januari 1921, majelis mengesahkan konstitusi baru yang menetapkan Majelis Agung Nasional sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sah. Pada saat yang sama, pasukan revolusioner pimpinan Atatürk melancarkan perang terhadap sekutu dengan memanfaatkan sisa-sisa stok persenjataan militer Ottoman. Perang ini dibagi 3 front. Yang pertama, front barat, front selatan, dan front timur.
Prinsip-prinsip dasar perjuangan kaum revolusioner. Yang pertama, pembentukan Turki sebagai sebuah republik yang bebas dan berdaulat. Yang kedua, sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, nasionalisme dan modernisasi seluruh bidang kehidupan di Turki. Tentang perjanjian Lausanne pada 1923. Isi perjanjiannya yaitu yang pertama, Turki menerima batas-batas negaranya seperti yang sekarang ini. 2. Tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab, serta mengakui pemilikan Siprus oleh Inggris atas dan pemilihan Dalmatia oleh Italia. 3. Sekutu membatalkan otonomi Kurdistan, serta tidak ada kewajiban bagi Turki untuk melepas Armenia. 4. Sekutu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, terutama militer dan keuangan. 5. Sasar strategis Turki yaitu Bosphorus dan Dardanelles yang menghubungkan Laut Hitam, Laut Aegean dan Laut Tengah dinyatakan terbuka bagi semua pelayaran. Karena perjanjian tersebut telah ditandatangani, maka dunia nasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus Kesultanan Otonom. Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 yang dipimpin oleh Mustafa Kemal sebagai presiden pertama. Selama masa jabatannya, ia menerapkan nilai-nilai barat dalam segala aspek. Sebagai salah satu bentuk nasionalisme, bahasa dan aksara Turki ditetapkan sebagai bahasa resmi negara, menggantikan aksara Arab. Ia juga memerintahkan penerjemah Al-Quran dan khutbah Jumat menggunakan bahasa Turki. Lalu, seluruh warga Turki dianjurkan memakai pakaian yang mirip dengan model barat. Pada tahun 1950, azan di masjid sempat diwajibkan memakai bahasa Turki.